صل على محمد يا رب صل عليه وآله. Aqulullakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu minta kepadanya untuk dijadikan seorang hamba yang bersyukur, seorang hamba yang saleh, seorang hamba yang selalu mengingat dirinya. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang satu sifat yang sempurna, yaitu hikmah. Dan kita telah menjelaskan berbagai makna daripada hikmah. Pada kesempatan yang baik ini kita ingin menjelaskan tentang sifat adil yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat adalah sifat yang sempurna. Setiap fitrah kita, jiwa kita akan mengatakan adil adalah kesempurnaan. Setiap akal yang waras, akal yang berfungsi sebagaimana mestinya akan mengatakan bahwa adil adalah sesuatu yang sempurna. Makanya di setiap negara pasti ada pengadilan. Kenapa? Karena mereka memahami satu sosial, satu komunitas, satu masyarakat tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa hidup dengan baik tanpa keadilan. Kalau seandainya tidak ada keadilan, maka masyarakat tersebut akan hancur. Satu dengan yang lainnya saling membunuh, satu dengan yang lainnya saling melemahkan. Itu kalau seandainya tidak ada keadilan. Makanya dengan kita memahami tentang mulianya sifat adil, kita ingin bahas apakah Allah itu memiliki sifat adil atau tidak. Sebelum kita memasuki tentang pembuktian bahwa Allah itu adalah zat yang adil, alangkah baiknya kalau kita membahas tentang definisi adil, sehingga kita akan dengan mudah memahami apakah Allah itu adalah zat yang adil atau tidak. Adil sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Setiap sesuatu itu memiliki kriteria. Gelas itu memiliki sifat-sifat tertentu. Gelas itu kecil. Kalau seandainya kita ingin berbuat adil, maka kita harus menuangkan air sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh gelas. Kapasitas yang kecil akan bisa memuat, menampung sesuatu yang kecil. Jadi tidak boleh kita melebihi batas. Itu adalah adil. Jadi saya ulangi, adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka adil juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah al-adlu takwini, adil yang bersifat ciptaan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, maka Allah ini menciptakan sesuatu dengan baik. Taruhlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Karena Allah ini menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak akan bisa hidup tanpa air, tanpa makanan, maka Allah harus wajib meletakkan manusia di suatu tempat yang di situ ada air. Itu namanya adil. Adil takwini. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan berbagai hewan. Kalau seandainya Allah itu adil, maka hewan-hewan ini harus hidup sesuai dengan tuntutan dirinya. Ada hewan yang bisa hidup di air dan ada hewan yang bisa hidup di daratan. Ada hewan yang tidak bisa hidup di air dan hewan ini tidak boleh diletakkan di air karena akan
mati. Jadi wad'u syai' fi mawdi'ih, meletakkan sesuatu di tempatnya. Ini adalah al-adlu takwini. Kemudian ada al-adlu tasyri'i. Adlu tasyri'i adalah keadilan yang bersifat undang-undang. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala itu membuat undang-undang untuk kita, untuk makhluknya, maka undang-undang ini harus sesuai dengan tuntutan diri makhluk. Karena undang-undang itu disusun untuk membantu makhluk, membantu manusia untuk menggapai kesempurnaan. Undang-undang ini harus sesuai dengan kesempurnaan manusia. Nanti kita akan membahas di tauhid tentang siapa yang layak untuk membuat undang-undang. Kita akan membahas secara terperinci bagaimana pembahasan tentang undang-undang ini. Apakah undang-undang ini bisa dibuat oleh selain Allah atau tidak? Ringkasnya, keadilan yang bersifat syariat artinya Allah Subhanahu wa taala harus memberikan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan makhluk, tuntutan kita. Kalau seandainya kita sebagai manusia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan tanpa kita harus menunaikan sholat, maka Allah pun harus wajibkan sholat kepada kita. Dan sebaliknya, kalau seandainya kita tidak akan mampu melakukan satu taklif, karena taklif itu di luar kemampuan kita, maka Allah pun tidak boleh mewajibkan taklif tersebut. Itu namanya al-adlu tasyri'i. Kemudian bagian yang ketiga, al-adlul jazai. Keadilan dalam memberikan pahala, memberikan balasan. Karena Allah adalah zat yang menyusun undang-undang, maka Allah lah yang menjelaskan tentang balasan setiap daripada kewajiban yang telah dilakukan dan pelanggaran yang telah dilakukan. Contoh ketika orang itu melakukan salat wajib, apa yang ia dapatkan? Namanya balasan. Keadilan dalam balasan artinya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menyamaratakan antara orang yang baik dan orang yang buruk. Tidak boleh Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena ketika Allah menyamaratakan antara Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam, maka hal ini merupakan bentuk kezaliman. Jadi ingat para pemirsa, ada 3 bagian daripada keadilan. Keadilan takwini, keadilan yang bersifat ciptaan. Al-adlu tasyri'i, keadilan yang bersifat undang-undang. Al-adlul jazai, keadilan yang bersifat balasan. Jadi jangan khawatir, ketika kita melakukan kebaikan meskipun sedikit, maka Allah pasti akan memberikan balasan kepada kita. Pasti itu. Dan kita harus selalu ingat, setiap pelanggaran dan maksiat yang kita lakukan, maka Allah pasti sudah menyiapkan azab bagi kita. Jadi kita harus selalu waspada dimanapun kita. Meskipun tiada orang yang melihat kita, kita harus ingat bahwa Allah melihat kita. Terkhusus ketika kita berpuasa. Yang namanya puasa itu kan tidak ada orang yang melihat. Kalau kita berkumur-kumur, kita bisa menelan air. Tapi kalau kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha melihat, zat yang mengawasi kita, dan Allah adalah zat yang adil, yang akan memberikan balasan kepada kita sesuai dengan perbuatan kita dan amalan kita, maka kita tidak akan melakukan pelanggaran. Allah adalah zat yang selalu mencatat dan menghitung amal perbuatan kita, dan kelak semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan membahas tentang sifat adil ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.